apresiasi bahwa para mentor UMKM itu adalah pejuang kemerdekaan ya, kemerdekaan pada saat sekarang. Karena kita juga memberantas kemiskinan, bukan memberantas penjajah, ya penjajahnya kemiskinan, pengangguran, dan produk kita yang masih di bawah standar. Jadi tujuan kita sangat mulia Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah untuk mengikuti program ini dan setelah ini wajib untuk meng-share para pelaku UKM di bawahnya, di binaannya, di wilayahnya. Nah, kami berharap ini bisa menjadi bola es yang baik ya, sehingga tercipta nanti banyak mentor di wilayah, sehingga tujuan kita untuk agar para UKM bangkit itu akan tercapai. Nah, alhamdulillah hari ini kita juga kedatangan Pak Indra Uno yang biasa saya sebut Bang Indra ya. Mentor saya, suhu saya, guru saya juga di UMKM ini, yang nanti mungkin beliau akan memberikan pencerahan kenapa sih pendampingan itu penting gitu ya. Kemudian kenapa UMKM itu bisa menjadi bottom line untuk perekonomian di negara kita dan sebagainya. Jadi Pak Indra memiliki knowledge dan ilmu yang sangat mumpuni, dan tentunya beliau dilatar belakangi oleh pengalaman sebagai pengusaha sukses yang akan kita dengar sama-sama nanti bagaimana peran mentor sebaiknya yang nanti kita perankan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bertanya pada beliau ya, karena beliau pengalamannya sudah segudang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sebagai pendamping ya, ini sangat penting. Nah, hari ini itu kan materinya untuk lokalpunya.com. Jadi ini adalah marketplace yang kita inisiasi ya, Lokalpunya bersama HRUMKM Naik Kelas, sehingga nanti teman-teman bisa juga menjadi alternatif untuk menjual produknya di lokalpunya.com ini. Ya, jadi kita harus punya strategi pemasaran ya, apalagi sekarang di zaman pandemi ini memang wajib untuk kita mempunyai strategi pemasaran, diantaranya dengan online marketing ini atau digital marketing. Nah, salah satunya kita harus bisa memiliki toko sendiri. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung daftar aja ya, daftar gratis lokalpunya.com ini, sehingga nanti teman-teman Bapak Ibu di bawah Ibu, binaan Ibu bisa segera memasukkan produk-produknya. Nah, nanti kita kalau saling membeli juga bisa udah langsung dari lokalpunya.com ya. Jadi usahakan kita juga bisa membeli produk teman-teman ya. Jadi kita juga saling membeli produk dari teman-teman. Nah, ini kan series 2 ya, Mbak Ona. Series 1. Susulan seri 1 tapi part 2. Part 2, iya ya. Betul. Series 1 part 2. Nah, jadi Bapak Ibu, saya appreciate pada semua Bapak Ibu yang mengikuti seri secara lengkap. Ya, kita ada 9 series. Nah, setelah 9 seri selesai, nanti kita akan ada wisuda atau graduation ya. Jadi nanti kita akan ada graduation untuk mentor ini. Bismillah. Kemudian Bapak Ibu udah bisa mulai share ilmunya kepada semua teman-temannya. Nah, kalau belum lengkap sampai seri 9, Bapak Ibu harus ikut program susulan seperti ini. Ya, makanya kenapa saya ingin mentor yang lulus itu benar-benar mentor yang qualified, sehingga semua istilahnya kalau di kuliah SKS-nya diambil gitu ya. Kan kalau belum selesai SKS-nya kan nggak lulus. Nah, jadi makanya ini seperti program kuliah, program mentor UMKM dari HR Academy ini. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan SKS-nya. Jadi no excuse ya, nggak ada alasan. Kita harus lengkap SKS-nya, baru
graduation. Nah, bagi teman-teman yang belum lengkap, ikuti jadwal berikutnya agar kita bisa melengkapi SKS, kemudian kita graduation menjadi mentor UMKM dari HR Academy, YES maupun OKOC. Nah, selain menjadi pendamping, tentunya banyak sekali manfaat menjadi mentor ini ya Bapak Ibu, karena selain kitanya sendiri memiliki ilmu, kemudian kita bisa menjadi pendamping, kita pun bisa menjadi pengajar nantinya, karena HR Academy ini akan membuka beberapa mitra di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Nah, para mentor inilah yang nanti akan bergabung di LSP, lembaga sertifikasi profesinya HR Academy di daerah tersebut. Jadi otomatis para mentor yang lulus ini kita akan prioritaskan untuk menjadi trainer-trainer di LSP HR Academy. Nah, itulah gunanya keuntungan-keuntungan selain juga keuntungan diri sendiri, kemudian keuntungan atau benefit untuk membangun wilayahnya, UMKM wilayahnya, dan yang ketiga bisa menjadi mitra trainer ya atau mentor di LSP HR Academy ya, yang kita akan segera eksekusi ya di 2 bulan ke depan. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, insya Allah kita tetap bisa mendedikasikan ilmu kita ya, tentunya ini baik buat kita sendiri, buat komunitas, buat masyarakat maupun buat negara ini. Kemudian apalagi ya, saya mau ngomong apa lagi ya? Oh ya, nanti dari OKOC sendiri jaringannya pun banyak ya. Jadi nanti saya akan, nah ini sekalian aja, Pak Indra kan udah hadir ya. Jadi kita todong aja nih Pak Indra juga. Nah, jadi nanti kita juga bisa meminta dari jaringan OKOC agar para mentor ini juga bisa menjadi trainer di semua jaringan OKOC yang ada. Jadi itulah benefit. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang nanya benefitnya apa sih jadi mentor, ya itu ya yang tadi saya sebutkan. Dan mungkin ada beberapa benefit lainnya yang nanti bisa kita sampaikan juga. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan nanti series 2 part 1 2 lagi ya. Kayaknya ada ulangan series 2. Nah, nanti teman-teman ikut, jadi semua harus lengkap 9 series sehingga bisa graduation menjadi mentor UMKM. Nah, kemudian nanti ini juga saya lihat ada Pak Ivan. Pak Ivan ini adalah owner dari lokalpunya.com. Jadi nanti mungkin bisa juga tanya jawab dengan Pak Ivan seperti apa mekanismenya mendownload aplikasi lokal punya, kemudian mengupload produknya. Kalau misalnya masih gaptek bagaimana. Jadi kalau saya sih minta hari ini mungkin lebih kepada teknis dan prakteknya ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, saya salam semangat ya, jaga kesehatan. Kita lagi pandemi yang kedua yang cukup dahsyat ini ya. Jadi Bapak Ibu tetap jaga kesehatan dan tetap belajar dengan semangat sehingga bisa mendeliver nanti knowledge-nya, ilmunya kepada teman-teman semua. Terima kasih Mbak Hona. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Coach Wulan atas sambutannya. Saya mengulang sedikit tadi kata Coach Wulan bahwa kita ini wajib punya online pemasaran yang mana akan disampaikan nanti di materi oleh Bapak Farid ya, yang akan menjelaskan tentang lokalpunya.com. Dan juga tadi disinggung oleh Coach Wulan kalau di sini sudah hadir ada Bapak Indra yang mana merupakan pendiri dari Gerakan Sosial OKOC Indonesia. Nah, HR UMKM ini sendiri kan merupakan bagian dari OKOC. Jadi
Kalau tadi katanya Coach Ulan mah ditodong aja nih Pak Indranya ya. Mungkin tidak seperti itu juga ya. Jadi kita tanya kepada Pak Indra, boleh sampaikan apalagi punya pengalaman pengusaha dan juga dari banyak pengetahuan yang Pak Indra tahu, silakan boleh dibagikan kepada para teman-teman calon mentor yang ada di sini nih, karena yang ada di sini itu semuanya calon mentor dan juga yang pasti pengusaha, pastinya akan bisa jadi penyemangat, bisa jadi motivasi untuk mereka semua. Kata-kata dari Pak Indra, penyemangat, motivasi itu kita tunggu kepada Bapak Indra, boleh kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara bisa didengar? Jelas Pak Indra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi teman-teman, Bang Indra. di siang hari ini luar biasa ya agendanya. Ini di GPR UMKM. Ini jarang-jarang saya datang ke suatu acara webinar pakai teknologi ini nih. Wah, keren. Template GPR UMKM. HR Academy, keren dong HR Academy. Yang saya perhatiin Coach Wulan itu adalah Mike dong, keren banget. Jadi profesional ya, teman-teman bisa merasakan ini aura profesionalisme dari HR Academy dalam menjalankan sesi OT ini, training of trainers, ya, yang thank you, mantap nih ketum HR UMKM. Kalau nanti dijelasin HR Academy UMKM itu hubungannya gimana? Karena selama ini saya nebak-nebak HR UMKM-nya tuh adalah komunitasnya. Terus juga saya salam ke Pak Farid Mahdi narasumber kali ini. Terima kasih Pak udah hadir di sini untuk memberikan atau sharing. Nah, ini yang saya sebut salah satu mata rantai terpenting di dalam kewirausahaan Indonesia. Suaranya Bang Indra. Pak Indra sepertinya mic-nya termute nih. Suara. Halo, dengar ya suara saya? Sudah Pak, sudah terdengar. Barusan ada oke. Barusan di mute lagi nih saya. Oke, nah terima kasih nih sekali lagi. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama adalah ini saya tunggu aja nih sebentar ya. Ini beberapa kali di commute soalnya. Bentar ya, saya pindah jaringan dulu sebentar. Oke, teman-teman udah bisa dengar lagi? Oke, sudah jelas Pak Indra. Oke. Ya mohon maaf, tadi ada teknologi yang di luar kendali. Nah, saya ulang lagi sedikit bahwa
ini saya nggak bisa lebih tekankan lagi seberapa pentingnya kegiatan TOT. TOT itu salah satu mata rantai terpenting di dalam pengembangan kewirausahaan Indonesia. Kenapa? Karena kita membangun suatu gerakan itu atau suatu pertumbuhan itu model kayak piramid ini ya. Teman-teman pernah lihat bahwa kalau dari atas terus jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, itu dimungkinkan kalau ada sistem training of trainers seperti sekarang. Kenapa? Karena misalnya contoh kalau di OKOC itu ada payung gerakan paling atas ya, payung gerakan. Dan dari payung gerakan itu kami langsung ke lapis kedua yaitu penggerak komunitas seperti Coach Wulan ya di HR UMKM dan yang punya HR Academy. Nah, ini nggak bisa berada secara efektif di seluruh tempat di Indonesia kalau tidak ada trainers, tidak ada coach, tidak ada mentor. Ya, nah, bagaimana caranya? Ada 2 cara. Pertama, caranya adalah mengajak bareng-bareng suatu komunitas di suatu daerah yang sudah mempunyai trainers, coaches, sama mentors. Nah, cara kedua adalah dengan seperti ini, yaitu melakukan training of trainers, di mana komunitas tersebut memperbanyak atau memperbesar kapasitasnya dan kapabilitas dari komunitas yang ada di lokasi tersebut agar punya trainers, coaches, dan mentor semuanya. Kenapa? Karena nanti di bawah lapisan ini, itu ada satu lapisan lagi yang di bawah, lapisan ketiga, itu yaitu anggota-anggota dari komunitas tersebut. Dan anggota ini adalah para wirausaha. Dan wirausaha ini hanya bisa tumbuh kalau ada wirausaha baru dan ada wirausaha yang naik kelas. Nah, dua-duanya itu perlu mentors. Dua-duanya perlu pendamping, ya kita sebutnya. Ya mentors itu istilah kerennya, tetapi kita sebutnya pendamping. Kenapa pendamping? Pendamping itu konotasi bahasanya bukan membina, tetapi dia menemani, ya menemani, pendamping di samping para wirausaha, pegang tangannya, ajak jalan ke satu tujuan, yaitu naik kelas atau tumbuh secara sustain atau tumbuh secara langgeng. Ya, jadi nggak perlu melulu mentor itu adalah orang yang udah punya usaha yang besar di mana-mana, omsetnya juga besar, nggak perlu. Yang penting dia sudah mulai usaha lebih duluan. Idealnya mentornya itu berada di sektor dengan yang dimentoring. Tetapi proses bisnis itu bukan hanya di sektor tersebut sebenarnya. Tapi misalnya keuangan itu bisa general. HR itu bisa general, ya bisa berlaku umum di segala sektor. Jadi mentor tidak perlu spesifik di sektor tersebut. Itu tidak apa-apa. Idealnya dia spesifik. Tapi saya selalu bilang bahwa wirausaha itu jangan hanya punya satu mentor. Kenapa? Karena bisa jadi dia ada di sektor kuliner. Ada juga orang yang sama di sektor fashion. Terus ada di sektor kriya. Nah, jadi bisa bermacam-macam sektor, sementara mentor bisa jadi hanya fokus di satu sektor. Jadi perlu beberapa mentor dan ini biasa dilakukan di usaha, apalagi usaha yang sudah kelas besar gitu ya. Dari pengalaman saya, itu mentor itu bisa berlapis-lapis, bisa beberapa di masing-masing sektor dan di masing-masing keahlian. Ada jago operasi, ada jago produksi, ada jago distribusi, ada jago marketing, dan seterusnya ya. Jadi
mentor ini satu hal yang paling menurut saya krusial mendasar itu adalah boleh jawab saya tidak tahu, tetapi saya akan cari tahu. Ya, ini yang paling mendasar. Kenapa? Karena supaya pertanyaan-pertanyaan para wirausaha ini bisa diberikan solusi. Ya, mentor tugasnya adalah jadi gimana caranya dia sampai kepada solusi. Bisa kita berikan pengalaman kita, atau bisa kita carikan orang yang punya pengalaman yang serupa. Ya, karena yang tadi saya sebut itu 3 lapis itu dari piramida itu tidak akan terjadi kalau misalnya solusinya tidak terpecahkan. Nah, kenapa sih kita penting banget nih kewirausahaan? Teman-teman juga pasti udah disampaikan ya di awal bahwa kita ini 10 tahun terakhir itu produksi tanda kutip, produksi pengangguran usia pemuda 15-24 itu konsisten setiap tahunnya selama 10 tahun ke belakang itu Indonesia juaranya di Asia Tenggara. Ya, dan juaranya itu bukan cuma 1%, 2%, tetapi Indonesia di 16% setiap tahunnya. Yang juara 2 atau peringkat 2-nya itu Malaysia di 12, 11, 12. Dan yang paling terbaik atau terkecil pengangguran pemudanya itu adalah Thailand sekitar 3%. Nah, artinya apa? Kita lihat jumlah pengangguran kita bertambah terus setiap tahun dan 2030 kita akan punya bonus demografi ya, puncak bonus demografi. Kalau kita lihat pola 10 tahun terakhir kita belum berhasil mengurangi angka pengangguran pemuda, pastikan bahwa 2030 kita bukan punya puncak bonus, tetapi puncak bencana demografi di mana anak-anak muda tidak lagi punya lapangan kerja yang dia bisa menjadi tenaga kerjanya. Jadi sekolah dan latihan-latihan semua itu tidak ada ujungnya karena apa? Lapangan kerjanya memang terbatas, jauh lebih kecil dari pasokan tenaga kerja yang keluar dari sekolah. Dan ini juga berlaku untuk teman-teman yang udah usianya di atas 30, di atas 40 juga gitu. Makin lama makin susah untuk mencari pekerjaan. Benar, karena apa? Karena memang lapangan kerjanya terbatas. Lapangan kerja terbatas kenapa? Kita bisa jawab sederhana, karena produktivitas penduduk Indonesia itu kurang. Ya, kurangnya berapa banyak? 1/3 penduduk Indonesia itu tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Dan ini suatu lingkaran ya, suatu cycle gitu. Dan kalau nggak bisa menghidupi dirinya sendiri, artinya apa? Dia bergantung kepada lingkungannya. Dan kalau dia bergantung kepada lingkungannya, berarti ekonomi Indonesia itu hanya digendong atau bertumpu pada yang 2/3 penduduk Indonesia. Nah, ini membuat ekonomi Indonesia tumbuhnya berat. Jadi yang 2/3 ini juga banyak tantangannya. Dan tantangan selalu di balik tantangan itu ada kesempatan, ya, peluang saya sebutnya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman mentor luar biasa nih, saya apresiasi. Dan mentor sukses itu menurut saya adalah mentor yang tidak punya batas waktu. Artinya apa? Dia terbuka terhadap yang dimentorin atau yang didampingi. Terbukanya apa? Dari segi waktu. Karena apa? Karena bisa aja orang-orang itu punya masalah atau hal yang ingin diberikan solusi itu waktunya kapan aja, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa tengah malam gitu, atau bisa subuh sekalian. Nah, itu menandakan seberapa besar passion ya. Keterbukaan kita terhadap waktu itu menandakan seberapa besar passionnya.
Dan kalau kita sudah terbuka, insya Allah itu jaringan silaturahmi kita, pendamping dan yang didampingi itu jadi lebih kuat, sehingga kita bisa menggapai janji Allah, di mana di dalam silaturahmi ada rezeki yang diperluas dan umur yang diperpanjang, insya Allah. Sekali lagi saya mengucap apresiasi yang setinggi-tingginya, dan mentoring atau pendamping ini adalah suatu kegiatan yang sangat terukur. Saya selalu katakan, dalam kita melakukan aktivitas, segala sesuatu yang bisa diukurlah, yang bisa diimprove atau diperbaiki. Kalau nggak bisa mengukur kegiatan kita, artinya kita akan sulit atau bahkan tidak bisa memperbaiki aktivitas kita. Nah, apa itu ukurannya? Ukurannya sederhana sebenarnya. Kalau satu orang kita dampingi, kita lihat dia omsetnya dari yang gampang banget ya. Omsetnya itu makin lama makin tumbuh. Ya, dan tumbuhnya bukan naik turun naik turun naik turun gitu ya, tapi tumbuhnya kalau ditarik garis lurus itu bisa rata naik seperti ini. Nah, itu yang pertama. Banyak lagi selain omset ya, dia bisa berapa orang dijual atau berapa unit yang dijual. Atau kita mulai masuk ke biaya. Omset minus biaya itu adalah pendapatan. Itu pendapatannya makin lama makin lebar gitu ya. Bukan cuma omset. Habis itu kita bisa lihat dari pertumbuhan usaha itu dia mulai perlu nambah orang. Ya. Nah, ini titik paling bahagia di sini. Titik paling bahagia. Di mana apa? Orang tersebut bisa naik kelas. Naik kelasnya apa? Dengan menambah lapangan kerja atau membuka lapangan kerja baru untuk atau di dalam usahanya. Ini saat paling bahagia buat para pendamping. Ini adalah ukuran yang paling konkret. Kenapa? Karena kita di sini punya tujuan, ya tujuan besar, yaitu gimana pertumbuhan pengangguran di Indonesia itu bukan begini, tetapi melandai dan satu waktu berkurang, ya turun gitu. Ini adalah kontribusi terbesar buat diri kita, buat lingkungan kita, dan buat negara dan bangsa. Nah, kalau dia membuka satu lapangan kerja yang kita dampingi, itu satu milestone luar biasa. Habis itu berikutnya dia perlu 2, 3, dan 4. Satu waktu mereka akan bilang, saya cukup ya. Saya nggak usah bertumbuh lebih banyak. Tidak, mengapa? Karena nggak setiap orang punya nilai bahwa dia harus sebesar-besarnya. Nah, pada titik itulah di mana teman-teman para pendamping, mentor juga perlu memotivasi mereka menjadi mentor-mentor baru atau pendamping-pendamping baru. Jadi usahanya misalnya ya, dari satu orang dirinya sendiri menjadi 10, itu dia bilang, udah cukup. Tetapi dia didorong dan dimotivasi untuk sharing menjadi mentor pendamping kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa tumbuh dari 1 jadi 10. Berarti apa? Kita ada pertumbuhan di jumlah angka mentor yang tersedia di daerah tersebut dan di Indonesia. Nah, jadi ada 2 ukuran konkret seorang pendamping, di mana itu adalah momen bahagianya dia, momen of truth saya sebutnya, di mana dia bisa mengukur keberhasilannya yang betul-betul konkret, bilang saya berandil, berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru 1, 2, 3, 4 di pendamping yang pendampingan 1, pendampingan 2, pendampingan 3, dan seterusnya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Oh ya, teman-teman, silaturahmi itu saya yakini betul-betul memperluas rezeki. Jadi kita nggak berhenti di sini aja, teman-teman dan saya maksudnya ya. Kita bisa terus silaturahmi. Paling gampang silaturahmi adalah menurut saya lewat Instagram. Dan Instagram saya
Indra Uno sambung gitu ya, @Indra Uno. Nah, ini saya ajak teman-teman untuk yuk kita silaturahmi terus supaya nanti bisa komunikasi dan bisa sharing ya, bukan cuma tanya jawab, tapi sharing juga. Jadi silakan DM di @Indra Uno sambung. Udah itu kalau mau di follow back tinggal ngomong aja di DM. Follow back dong, gitu ya. HR Academy follow back dong. Nanti insya Allah saya follow back supaya kita bisa saling silaturahmi. Oke, saya cukupkan di situ sambutannya. Padahal tadi dibatasin 15-10 menit gitu. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih Coach Wulan dan sukses terus. Saya ingin lihat bahwa angka mentoring itu kayak angka ngobras. Ngobras itu acara IG live saya di ngobrol santai. Setiap minggu ada beberapa kali, itu udah ke 200 sekian. Jadi nanti TOT-nya HR Academy juga dinamain gitu ya, dinomorin. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 200 dan seterusnya. Insya Allah ini menjadi berkah buat kita semua dan buat negara dan bangsa dan buat teman-teman lain dan buat masyarakat pada umumnya. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Indra atas kehadirannya dan juga kata-kata motivasinya, penyemangatnya dan sharingnya ya. Jadi Kurang keras Mbak Hauna. oh ya, oke, sebentar. Ya, apa sudah jelas suaranya? Belum. Belum. Kecil. Masih mute. Kecil apa mute? Kecil sih kedengeran tapi kecil banget. Oh gitu. Oh, kecil banget. Sebentar ya. Oke. Iya betul kecil. Yang lainnya kedengeran kecil juga. Sudah, yang lain apa kecil juga atau masih? Nah, Oh, sudah oke nih. Udah jelas. Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Indra sudah menyempatkan untuk hadir dan juga memberikan kata-kata penyemangat, kata-kata motivasi untuk para calon mentor di sini. Betul banget, untuk silaturahmi dan juga untuk mendampingi ya para teman-teman UMKM yang ada di Indonesia, di daerahnya dan juga di seluruh Indonesia agar bisa naik kelas, agar bisa pertumbuhannya naik ya tadi kalau disebutkan oleh Pak Indra. Nah, alhamdulillah untuk itu kita bisa langsung saja nih dengarkan untuk materinya. Kita dengarkan dari Bapak Farid yang akan menjelaskan tentang teknis dari marketplace platform lokal punya. Nah, lokal punya ini sendiri adalah platform marketplace dari produk-produk lokal, produk-produk UMKM lokal yang ada di Indonesia. Jadi untuk bisa memiliki seperti tempatnya sendiri gitu ya. Mungkin lebih jelasnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Farid. Kita bisa langsung dengarkan saja kepada Bapak Farid. Kami persilakan. Aku izin melipir ya. Siap ya. Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas tidak? Jelas Pak Farid. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada HR Academy yang telah menyelenggarakan acara ini. Sebelumnya hari ini semoga kita selalu diberikan kesehatan pada kita semua. Ya, saya dari lokal punya. Saya hari ini akan membawakan secara teknis itu bagaimana sih nanti aplikasi lokal punya itu dan gimana cara mendaftarkannya. Ya, sebelum itu paling sedikit perkenalan dengan lokal punya. Lokal punya itu adalah platform atau wadah bagi UMKM yang memiliki produk-produk lokal. Itu
terkait hal itu di lokal punya sendiri juga kami terdapat yang sudah bergabung dengan kami itu ada sekitar 100 kurang lebih 100 mitra dengan berbagai varian produk lokal di dalamnya. Di lokal punya sendiri juga kami memiliki berbagai kategori, baik itu kategori kria, makanan, minuman, ataupun kategori lainnya. Ya, paling terus di kami lokal punya juga saat ini sudah ada atau sudah bisa dinikmati juga di menggunakan website ataupun juga di ponsel Android. Ponsel Android yang bisa di-download di Play Store. Itu kurang lebih segitu. Paling saya langsung aja mau menyontohkan gimana sih cara mendaftar di lokal punya ini. Share screen. Oke nih, apa share-kin saya sudah kelihatan ya? Oke. Ini sepertinya sudah kelihatan. Ini kurang lebih aplikasi website kita ini. Tampilannya seperti ini. Nantinya para Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan produknya itu bisa sekali mendaftarkan di sini. Kami di sini memiliki dua jenis website, yaitu website untuk si user ataupun website untuk si mitra. Atau untuk mengaksesnya itu Bapak Ibu sekalian bisa mencarinya di Google, tinggal ketik aja lokal punya. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa langsung diklik aja di sini. Ataupun untuk yang para mitra yang ingin menjual produknya bisa membukanya di sini. Ini kepada Bapak Ibu teman-teman boleh sekalian langsung praktik aja nih sambil didengerin dari para Farid, sekalian dipraktikin langsung. Itu boleh juga itu kalau misalnya ini. Itu yang ini untuk akses ke mitra lokal. Untuk yang ingin menjual produk-produknya. Nah, di sini saya akan mencoba bagaimana cara mendaftar di aplikasi mitra lokal punya ini. Ini saya contohkan, coba misalnya ini form isi seperti biasa saja. Di sini ada alamat email yang Bapak Ibu gunakan, terus password, nama toko. Nanti juga bisa dimasukkan nama pemiliknya siapa, pemilik tokonya, nomor telepon, nomor KTP, nama daerah, tempat tinggal, dan alamat. Terus di sini juga nanti ada form untuk masukkan foto toko penjualnya dan juga foto ID KTP-nya. Nah ini dua ini sebenarnya kami gunakan untuk memvalidasi si penjual produk lokal ini, dan nantinya kami pastikan produk yang dijual ini benar-benar produk lokal gitu. Habis gitu. Nah, kita coba langsung ke ini. Setelah daftar juga nanti Bapak Ibu sekalian bisa dicek di email masing-masing. Nantinya ada link untuk konfirmasi untuk akses ke aplikasi lokal punya. Kemudian nanti akses lokal punya juga kami validasi kurang lebih sekitar 1x24 jam untuk menanyakan terkait Bapak Ibu sekalian produknya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nanti dihubungin via WhatsApp atau nomor HP yang Bapak Ibu masukkan di dalam form ini. Itu kurang lebih.
Kita coba misalnya ini Bapak Ibu sudah login. Nah, ini saya coba langsung login aja ke dalam, gimana sih ntar tampilan di dalamnya seperti apa gitu. Saya sudah punya akunnya, saya akan coba masuk ke dalam. Nah, ini nanti kurang lebih tampilannya ada seperti ini. Nah, ini saya akan jelaskan satu-satu apa sih fitur yang kami punya. Nah, di sini kami ada tampilan awal ini, kami ada dashboardnya. Yaitu di sini dashboard kami itu nanti ada presentasi untuk produk terjual. Produk terjual itu yang produk teman-teman yang dipunya, yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, nanti setelah itu kita ke dalam produk saya ini. Nanti di sini teman-teman bisa coba buat produknya, untuk mendaftarkan produknya, untuk melihat dan membuat produk. Dan di sini juga ada tampilan untuk pesan masuk, dan juga ada ini nanti di sini ada pesanan dalam proses itu yang nantinya depending, misalnya si user pembelinya itu menunggu pesanan untuk di oleh penjualnya, itu ada di sini nanti. Itu di sini kami juga menyediakan laporan penjualan terkait penjualan yang Bapak Ibu miliki. Di sini ada pengaturan toko. Ini nanti pengaturan toko kurang lebih sebenarnya ada rekening, ada pengaturan pengiriman. Ini pengaturan pengiriman ini nanti yang bisa di daerah masing-masing itu biasanya menggunakan apa untuk mengirimkan produknya. Nanti bisa dimasukkan di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini saya coba mau memasukkan membuat produk, memasukkan produknya. Misal di sini saya contohkan produk yang saya mau masukkan. Misalnya saya memasukkan, ini produk ini aja. Ini misalnya saya memasukkan produk kursi kayu ini. Ini di sini saya bisa memasukkan nama produknya, itu kursi kayu. Itu ini kategorinya nanti bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan produknya, jenis produknya. Kalau di sini saya itu bisa masuk ke kerajinan. Nanti saya pilih yang kerja kayu. Ini di sini gender itu jenis produknya bisa dipakai sama siapa aja. Saya di sini pilih semuanya aja. Nah, ini untuk beratnya ini nanti berat yang masuk ke dalam pengiriman barang ini. Saya coba di sini misalnya 5.000 gram. Ini kondisi barangnya baru atau bekas. Ini harga misalnya saya masukkan sekitar 100.000. Juga ini nanti di sini bisa Bapak Ibu jelaskan terkait produk ini seperti apa, supaya lebih menarik si pembeli. Seperti ini saya simpan. Oke, setelah berhasil nanti Bapak Ibu bisa melengkapkan terkait foto supaya lebih detail, supaya lebih menarik dilihat oleh si pembeli. Ini nanti bisa dimasukkan satu-satu dari ini arah posisinya.
arah posisi depan, samping, atas, dan terserah posisi yang mana yang bagus. Oke, nanti ini kita simpan. Oke, ini kurang lebih tampilannya jadi seperti ini. Kita lihat produknya. Ini nanti kurang lebih dari tampilan si pembeli itu akan tampilan seperti ini. Ini ada versi kayunya, ada deskripsinya gitu kurang lebih. Dan di sini nanti juga kita bisa lihat produk apa saja yang sudah Bapak Ibu masukkan. Nanti juga untuk terkait produk ini, jika Bapak Ibu stoknya udah habis atau ingin itu, bisa melalui fitur ini tutup produk. Saya contohkan ini, produknya saya tutup. Kurang lebih produk yang di sini akan tidak terlihat. Gitu. Oke, ini kurang lebih untuk terkait pendaftaran itu, kurang lebih terkait pendaftaran seperti itu. Itu. Ini mungkin selain gimana Mbak mau boleh dijelaskan fitur-fitur juga Pak dari lokal punya ada apa aja, terus manfaatnya bagaimana untuk para mitra dan juga owner ya, tadi disebutkan ada mitra dan owner. Oke. Tadi di kami itu juga terdapat fitur terkait laporan penjualan, dan laporan penjualan ini nantinya bisa dimanfaatkan teman-teman untuk melihat transaksi penjualan di hari itu, atau bisa melihat gimana sih penjualan produk ini, nantinya bisa menentukan produk mana yang bagus untuk dijual oleh teman-teman atau Bapak Ibu sekalian gitu. Itu di sini dashboard-nya juga kita bisa melihat persentase penjualannya, produk penjualannya mana yang bagus, mana yang ini. Nanti bisa Bapak Ibu tentukan. Habis seperti itu. Itu yang baru ada di aplikasi lokal punya ini. Itu sih, Mbak. Ini apa lagi? Ini. Dari kami sih itu aja sih, Mbak. Untuk fitur-fitur lain gitu mungkin? Kalau di kami terkait fitur sih hanya terkait persentase penjualan ini sama laporan penjualan sih, ini biasanya yang yang utama untuk melihat transaksi produk yang kita jual. Gitu sih. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, kalau gitu apa mungkin langsung ke tanya jawab aja mungkin ya, karena ini ada yang udah raise hand nih, mungkin dari situ bisa ada penjelasan lebih lanjut. Boleh sih buka pertanyaan aja kalau gitu. Oke, kalau gitu boleh. Silakan langsung ke Bapak Lukmanul Hakim nih, ada yang raise hand. Silakan kalau ada pertanyaan seputar lokal punya atau seputar produk-produk yang bisa dimasukkan mungkin atau peraturan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mas Farid, izin saya bertanya terkait tadi proses pendaftaran di awal. Saya ada sedikit concern aja Mas, mungkin untuk menghilangkan kegalauan. Untuk kan kita tadi ada upload foto KTP ya Mas ya? Iya benar. Nah, kan sekarang nih marak nih Mas,
pemanfaatan foto KTP dan segala macam untuk hal-hal yang mungkin mengatasnamakan diri kita dan segala macam walaupun kita nggak terlibat. Nah, gimana sih Mas di lokal punya itu memverifikasi, menjaga kerahasiaan para UMKM ini, karena kita tahu sendiri gampang banget itu kita dilakukan perubahan itu. Sekarang KTP itu merupakan data penting ya. Dari situ semua bisa terinformasikan dengan baik. Kalau misalnya kita punya data kependudukan itu disebarluaskan. Nah, itu sih Mas, saya pengen tahu dari sisi mitigasi resiko yang sudah dilakukan oleh lokal punya. Yang kedua, karena ini mungkin berkaitan dengan ICAR UMKM, apakah tidak sebaiknya mungkin bisa diusulkan bagi yang pendamping dari para calon UMKM yang akan mendaftar di lokal punya cukup menginput nomor anggota ICAR UMKM-nya, karena di situ kan kalau something happen dengan ada yang sesuatu terjadi dengan pelaku UMKM berdasarkan rekomendasi ICAR UMKM yang ingin mendaftarkan di sini, itu database-nya sudah dimiliki oleh ICAR UMKM. Jadi one gate system Mas. Jadi kalau saya usulkan khusus bagi anggota. Jadi agar kita ini tidak memberikan foto kami juga minta juga mungkin kecuali term and condition-nya, fakta integritas dan segala macam. Ini soalnya terkait dengan data. Data itu sekarang penting banget. Kita kadang-kadang nggak minjem di tempat lain, tapi kadang-kadang foto kita terus tiba-tiba orang pada konfirmasi di kita, oh minjem bro, ini pemanfaatan data KTP dan penipuan ini sungguh luar biasa masif nih di 2 tahun terakhir ini. Teman-teman saya juga banyak jadi korban, tapi inilah kita kan berbagi data pribadi kita yang kita ikhlaskan kepada lokal punya ataupun apa itu, gimana mitigasi risikonya. Terima kasih, mohon petunjuk dan arahan dari Coach Sulan juga. Pak Farid, Pak Ivan, Pak Ivan masih ada ya? Nah, mungkin alternatif lainnya ya yang tadi saya sampaikan di telepon ya, via telepon ya Mas Ivan. Bisa jadi untuk mendetek bahwa ini adalah anggota dari HR UMKM, itu kita kan punya nomor anggota tuh. Jadi ID kita aja di-upload di situ. Gimana? Karena waktu proses pencetakan ID HRA itu memang kita mengumpulkan KTP juga. Tujuh kedulan. Pakai itu aja kedulan supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain kedulan. Mas Ivan nanti dipertimbangkan ya. Kalau itu habis itu kontak saya. Oke, siap Mbak. Sebenarnya untuk basis untuk koperasi sebenarnya sebelumnya dari kami yang kami jelasin tadi tuh Mbak, ada beberapa metode sebenarnya kan, bisa melalui dari dari koperasi itu sendiri untuk pendaftaran. Jadi ibaratnya UMKM atau pihak-pihak pelaku usaha ini tidak perlu mendaftarkan melalui kayak KTP ataupun lain-lainnya. Jadi koperasi ini yang bertanggung jawab terhadap anggotanya kan, biasanya begitu. Tapi kalau misalkan pendaftaran melalui pribadi, ini yang dijelaskan Farid tadi kan via personal. Jadi mau kan sebagai bentuk data kepercayaan kami terhadap UMKM adalah melihat bahwa mereka berdomisili di mana, mereka sebagai warga negara Indonesia dan produk-produk yang mereka jualkan adalah produk-produk Indonesia asli. Sebagai bentuk validasinya seperti itu. Sebenarnya di dalam kolom itu sendiri ada beberapa bentuk validasi yang belum ditaruh gitu, seperti foto dan video atau foto dari lokasi penjualannya. Nah, tapi kalau misalkan ada usulan atau ada saran bagaimana pendaftarannya melalui kode KTA, boleh nanti kami sebagai tim akan menyediakan satu kolom, yaitu kolom bisa melalui pendaftaran melalui personal yaitu KTP ataupun kode dari kode anggota itu sendiri. Terima kasih banyak atas usulannya Pak. Ya, jadi gini, saya mewakili teman-teman juga, maksudnya gini, karena kita kan nanti akan merefer atau teman-teman ini ada lokal punya, ini segala macam. Nah, saya
pengen tahu juga apa mitigasi resiko dari lokal punya ini. Jadi kalau saat kita membantu nge-branding lokal punya kepada pelaku UMKM yang lain yang bukan anggota HR UMKM, itu sudah ada. Ini soalnya kan data pribadi, KTP, apakah term of condition-nya itu data KTP tersimpan dengan baik, tracing dan ininya kalau sampai sesuatu terjadi gitu sih. Maksud saya jadi di-declare di awal gitu, Mas, untuk data pribadi ini dari sisi yang akan mendaftar dan dari sisi sebagai pengelola. Jadi kita demi kebaikan bersama. Jadi usulan saya ini mungkin ya silakan dipertimbangkan, menyikapi dengan maraknya berbagai penipuan baik as of brand-nya ataupun as personalnya gitu. Jadi kita di negeri yang kita cinta ini sebagai gerakan UMKM, mari kita yuk mulai dari sekarang kita hal-hal yang seperti ini kita mulai jaga gitu. Karena sangat disayangkan nanti personal itu mungkin karakternya baik karena ada data bocor, kita tahu sebesar dengan negara kita aja bocor katanya informasinya data kependudukan, apalagi mungkin yang skop-skopnya kita ini lagi mengembangkan satu startup. Izin Coach Wulan itu yang bisa saya tambahkan atau saya pertanyakan. Terima kasih Mas Farid dan ini silakan. Terima kasih. Siap. Tadi kurang lebih jawabannya sudah disampaikan oleh Pak Ivan. Ya, terima kasih atas masukannya Pak. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi terkait lokal punya ini? Mungkin diperjelas lagi Pak Farid, Pak Ivan, saya mau menjelaskan juga. Jadi nanti teman-teman, buat semua teman-teman dari HR UMKM yang ingin daftar, bisa daftar melalui kita, itu yang sesi pertama. Atau daftar personal, tetapi langsung ke lokal punya, download dan sebagainya, tetapi yang diupload adalah ID KTA kita. Gitu. Karena kalau dari ID KTA kita sudah lengkap sih Mas Ivan, jadi semua informasi kita ada mengenai si empunya KTA itu. Nanti juga untuk pendaftaran itu akan dihubungin juga, akan ditanya langsung juga sih terkait ininya lewat jalur mana gitu, misalnya lewat SR Academy gitu. Iya. Mungkin kalau bisa sih yang dua hal tadi Pak Farid, mungkin disiapkan form atau apa gitu yang nanti tinggal secara digital kita bisa langsung sebar ke grup kita, mereka pendaftaran melalui kita, nahnya langsung nomor ID-nya kita langsung masukkan dan sebagainya apa gimana, seperti itu. Karena nanti masing-masing si pengelola juga harus bisa mengelola tokonya masing-masing kan, bukan kita yang mengelola, kita hanya memastikan bahwa memang ini adalah anggota kita, komunitas kita, benar gitu, mau jualan dengan benar kan begitu Mas Farid dan Mas Ivan. Jadi itu aja, tapi masing-masing empunya si toko dia harus mengelola tokonya sendiri gitu. Iya betul, kurang lebih itu Mbak. Nanti bisa dibuatkan seperti Google Form atau sejenisnya untuk membantu pendaftaran untuk SR Academy. Ya segera ya, karena ini udah bolanya kan sudah kita ketok nih hari ini ya, kita tendang nih hari ini, kita launching hari ini untuk lokal punya, dan ini akan seperti bola es, jadi mungkin akan ada terus pengulangan seperti ini dari lokal punya agar semua teman-teman mentor dan para teman-temannya di wilayahnya ikut masuk produknya di lokal punya ini gitu. Siap Mbak, terima kasih masukannya Mbak. Nanti akan saya proses. Mbak Ulan, aku izin jawab, ada beberapa pertanyaan nih di chat. Siap, Pak Ivan, silakan. Ada beberapa PKS yang perlu di-download di situ. Nah, fungsi PKS itu adalah perjanjian kerjasama antara lokal punya dan koperasi ataupun pelaku usaha yang akan mendaftar di lokal punya gitu. Jadi misalkan apa aja yang persyaratan di situ juga yang perlu diketahui gitu. Terus kalau ada pelanggaran, terus bagaimana cara terkait keuangan dan lain-lain, di situ mungkin teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa baca di situ. Itu terkait bagaimana perjanjian kerjasama antara lokal punya dan pelaku usaha gitu aja. Kurang lebih seperti itu Mbak Ulan.
Ya, setuju. Cukup jelas. Oh ya, sedikit lagi untuk yang dari HR Academy nih Mbak Ulan. Jadi nanti kami kan ada beberapa validasi nih dari pihak kami. Nanti kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu yang mendaftar di sini nanti akan diverifikasi oleh admin atau tim kami. Nanti misalkan ditanya apa sih namanya referensi atau dari mana mendaftar lokal punya. Nanti kalau misalkan yang lain menjawab dari HR Academy ketika mendaftar, nanti kami siapin Twibbon atau satu attachment. Nanti setiap teman-teman yang upload foto by system, nanti ketika tampil di lokal punya mungkin kita akan ada keterangan di situ by HR Academy gitu Mbak Ulan. Iya. Betul Mas Ivan. Makasih. Ya, sama-sama. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, bisa silakan. Jadi intinya kan seperti ini Mas Ivan dan Mas Farid. Teman-teman sebenarnya ingin men-sharing lokal punya ini kepada kepada binaannya. Terus mereka sendiri sebagai pelaku usaha juga ingin menggunakan lokal punya. Tetapi ada kekhawatiran. Nah, jadi memang kekhawatirannya ini yang memang harus dikasih solusi ya. Apakah mendaftar tadi lewat korporasi atau mendaftar personal tetapi melalui ID KTA aja. Nanti mekanismenya Pak Ivan dan tim segera sampaikan ke kita sehingga ada semacam kayak video gitu ya. Jadi kita langsung bisa sebar kepada semua teman-teman. Siap. Ya. Untuk menambahkan mungkin ini ada yang tanya juga nih di chat. Apakah mengikuti situs ini ada jangka waktu dan juga berbayar sebagai pengguna atau penjual Pak Farid, Pak Ivan? Mungkin saya izin menjawab aja nih. Untuk jangka waktu sih nggak ada. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar kami, barangnya akan tetap stay di situ, nggak ada batas waktu. Untuk berbayarnya sih nggak ada. Cuman ada beberapa mungkin persentase yang akan dinaikin ketika mendaftar di situ. Gitu. Ya seperti kayak marketplace lainnya ya, ada persentase ya. Betul, persentase. Cuman kami untuk lokal punya naruh batas tertentu lah per bulan. Ya. Nanti disampaikan juga biar teman-teman mengerti Pak Ivan. Ya, di PKS itu ada pembawalan. Ada ya? Oke. Oke, berarti dibaca ya PKS-nya untuk para teman-teman dulu kalau mau sebelum daftarnya. Sekalian juga ada yang bertanya untuk penjelasan mengenai deposit untuk mitra lokal. Terima kasih. Untuk deposit, untuk saat ini kami tidak ada deposit. Kalau nggak salah di PKS-nya sudah dicantumin PKS baru. Kalau misalkan ada kesalahan nanti kami akan update. Untuk deposit nggak ada, tidak ada deposit sama sekali. Teman-teman pelaku usaha yang ingin mendaftar langsung mendaftar aja tanpa ada deposit. Seperti itu. Tidak ada deposit teman-teman. Nggak ada jangka waktu, jadi tidak perlu renewal. Tapi kalau tokonya nggak aktif 2 bulan, dikit kali ya. Ya. Jadi nanti saya harap ya dari anggota kita sebenarnya kan ada yang terdaftar punya itu sekitar 500-an ya. Jadi 500 orang saja bisa masuk ke sini dan saling belanja, menurut saya itu akan bisa UMKM kita bisa maju gitu. Jadi jangan belanja di orang lain yang bukan anggota kita. Ya, walaupun itu misalkan produk lokal. Jadi sebaiknya kita belanja masih ke teman kita sendiri. Tuh HRA Marwan, silakan bertanya. Iya, kepada Pak Marwan dari Gorontalo, raise hand, silakan. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sekedar menambahkan untuk masalah yang tadi yang dibahas masalah identitas.
tingkat keamanannya itu yang perlu kita pastikan lebih awal. Karena jangan sampai kita pas sudah terdaftar di dalam, ternyata identitas kita disalahgunakan, baik oleh pihak perusahaan ataupun pihak keamanan untuk masalah data yang kita upload. Karena saya pikir itu sama saja sih, datanya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Ini kan namanya informasi pribadi, semua ada yang termuat di dalam KTP itu termuat juga di NAH. Sebenarnya sama. Ya. Kemudian selanjutnya terkait masalah pendaftaran, saya coba buka ini lewat web mitra lokal punya. Ini kendalanya di sistemnya. Sistemnya belum kebaca untuk wilayah Gorontalo itu belum kebaca. Alamatnya belum bisa include di dalam aplikasinya. Wah. Kalau Gorontalo sih dapat provinsinya, tapi kabupaten sama daerahnya yang ke bawah tidak bisa dapat. Oke, baik Pak. Coba kami akan telusuri lagi. Oh, Pak Ivan harus main ke Gorontalo jadi tahu kabupatennya apa aja. Kemudian yang kedua, ini sistem Pak, mohon maaf suaranya agak terputus-putus, boleh tolong diulang? Suaranya Pak Marwan, sinyal. Kemudian yang kedua terkait masalah transaksi seperti Tokopedia, barangnya sudah sampai, terus barangnya ya. Maksudnya ini Pak, masalah transaksinya di dalam, apa kita sekedar hanya sebatas sebagai penjual atau sekaligus keuangannya juga di-include di dalam. Maksudnya orang yang belanja, apa duitnya ditransfer dulu ke pihak aktual atau bagaimana? Mekanismenya seperti apa? Kemudian yang terakhir masalah, kita kan belum Wah, sinyalnya nih suaranya, Hauna. Iya, sepertinya masalah. Iya, terputus. Maaf, terputus. Ya. Kemudian akhir masalah surat perlemparan, seperti kalau boleh disampaikan garis-garis besarnya sajalah, biar kita punya gambaran ke depannya setelah membaca surat perjanjiannya. Terima kasih. Kalau ini saya coba menjawab yang tadi yang nomor 2 ya, sama yang nomor 3 untuk yang soal PKS tadi. Kalau yang nomor 2 untuk mekanisme apa sih namanya dari pembayaran setiap selesai. Jadi ada dua mekanisme di PKS itu. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya setiap transaksi minimal ada transaksi yang masuk sejumlah 300.000, pada hari itu juga akan kita langsung mentransferkan transaksi tersebut gitu. Nah, atau yang kedua, kalau misalnya jumlah transaksi belum mencapai 300.000, nah 5 hari kemudiannya baru akan kita transferkan. Atau ada opsi yang terakhir, yang ketiga, kalau misalkan teman-teman menggunakan rekening yang sama dengan yang saat ini digunakan oleh lokal punya, maka bisa kita transferkan dengan jumlah berapapun nilai transaksinya. Seperti itu Pak Marwan. Nah, untuk yang PKS, garis besarnya adalah kurang lebih mencantumkan berapa persentase yang diambil oleh lokal punya, dan bagaimana proses pembayaran yang tadi jawaban nomor 2 yang kami jelaskan tadi, kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa, kalau misalkan teman-teman mitra lokal yang melakukan pelanggaran seperti tidak merespon atau melakukan beberapa penipuan, tokonya bisa kami tutup dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau untuk yang pertanyaan nomor pertama yang terkait validasi
KTP atau data diri. Mungkin Pak Farid bisa bantu menjelaskan seperti itu. Mangga, Rit. Ya, tadi terkait apa kan yang Validasi data diri itu loh, Rit. validasi data diri. Iya, nanti terkait validasi data diri itu akan di approve oleh admin langsung, yang mana nanti supaya dipastikan data diri dari para yang daftar itu sesuai dengan yang dia daftarkan oleh para penjual. Itu kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekalian menambahkan juga, karena tadi sempat disinggung juga oleh Pak Marwan ya, mungkin di perjanjiannya bisa disinggung, diberikan penjelasan singkat dari poin-poin perjanjiannya ya, untuk para teman-teman di sini biar ada gambaran juga seperti apa. Karena biasanya atau dari poin-poin yang suka terlewat dibaca oleh teman-teman pendaftar, seperti itu mungkin. Oke, sebentar nih saya coba buka dulu untuk perjanjiannya. Ini saya coba perlihatkan sedikit perjanjiannya. Dia di sini ini terkait kerjasama mitra lokal yang perorangan. Untuk perjanjian kerjasama berarti nanti para pendaftar download filenya dan mengisi sendiri lalu upload lagi gitu ya Pak? Gimana Mbak? Kurang jelas tadi. Untuk perjanjiannya berarti nanti para pendaftar itu di download dokumennya, terus diisi datanya sendiri, terus nanti diupload lagi. Ya nanti kurang lebih kan nanti ada admin kita yang menghubungi balik ke mitranya. Nah, itu nanti bisa diupload ke situ Mbak. Oh gitu. Nah, iya kurang lebih seperti itu Mbak. Itu bisa dihubungin ke admin langsung, diupload langsung ke adminnya. Itu sih. Ini tadi yang saya lihat dulu yang terkait banknya. Ini nanti rekeningnya itu sini ada BCA punyanya SD, punya yang nanti bisa yang kami gunakan. Ini juga di sini ada perjanjian produk yang dilarang dijual di aplikasi kita. Berbagai macam produknya, ada produk yang cacat, yang senjata tajam ataupun apapun itu yang dilarang. Dan nanti bisa kita validasi juga, langsung kita take down produknya. Admin boleh sambung lagi untuk pertanyaan, saran. Siap. Iya silakan Pak. Iya, kalau boleh, ini saran dari saya, kalau boleh itu kan banknya yang dipakai kan BCA. Karena kita skala lokal, baiknya yang lokal-lokal sajalah, yang menyeluruh di Indonesia. Misalkan Bank BRI. Bank BRI kan kita tahu bersama, hampir di setiap kecamatan ada satu unit. BRI udah sampai ke kabupaten, kota, kecamatan, Mas Ivan. Kecamatan sudah tolong bisa kerjasama sama BRI ya. Ya siap. Nanti juga nanti ke depan juga kami akan tambahkan beberapa bank untuk memudahkan proses transfernya. Gitu Pak.
Tadi ada yang nanya kalau foto toko tetapi dia cuma punya toko online, maksudnya selama ini berjualan online, jadi tokonya ya di rumah saja. Itu yang difoto apanya, Pak Farid? Itu bisa dipoto kondisi Depan rumahnya kali ya. Bisa ya, itu bisa juga sih, Mbak. Jadi mungkin begini, ini pertanyaannya ada dari HRA Klaten ya, Mbak Klaten. Jadi mungkin kalau yang tidak punya toko karena selama ini jualannya online, menurut saya Ibu bikin spanduk yang gede, nama spanduknya apa, nama toko Ibu kan pakai spanduk, taruh di depan pagar, Ibu foto, gitu Bu. Itu aja ya Pak Farid ya? Iya, itu kurang lebih seperti itu sih. Kalau lebih simpel, Coach Wulan ini aja apa sih namanya foto produknya juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa mereka sebagai penjual dan memiliki produk yang apa sih namanya apa yang mereka jualkan gitu. Karena kan ada beberapa yang mendaftar itu kan sebagai reseller tuh. Kalau reseller kan berarti kan mereka punya produknya aja gitu kan. Tapi mereka tidak punya tempat produksi gitu. Ya. Seperti itu. Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada nih Pak, untuk penambahan juga. Untuk izin bertanya, apakah satu mitra bisa punya beberapa toko? Itu satu. Misal toko satu tentang kuliner, toko dua tentang kerajinan. Nah, yang selanjutnya nomor 2, pangsa pasar lokal punya itu di mana saja. Yang ketiga, apakah ada model promosi produk prioritas atau iklan promosi produk tertentu pada hari tertentu? Terima kasih. Seperti itu. Ada lagi tuh. Oh, udah jawab dulu aja ya. Yang dari Kopi Gayo, Aceh. Satu-satu aja. Ya, Surabaya. Untuk yang pertama, teman-teman mitra yang ingin mendaftar atau yang ingin membuka toko lebih dari satu sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau misalkan mereka pengen jadi dari satu toko memiliki banyak produk, sebenarnya nggak masalah juga, karena kan di dalam di dalam dashboard mitra lokal. Rit, coba di dashboard mitra lokal, Rit. Nah, yang dashboard. Nah, ini di dashboard ini kan sebenarnya ada keterangan kategori produk-produk yang akan dijual. Nah, jadi di sini di kategori ini bisa menjadi review atau pembelajaran sebenarnya di toko mitra ini apa sih yang tertarik dikunjungin oleh customer atau di penjual gitu. Nah, kalau misalkan baiknya adalah satu toko banyak produk nggak masalah, daripada satu toko daripada banyak produk berarti kan toko. Ya, nanti berarti kan beberapa produk dibikinin toko masing-masing. Jadinya terlalu banyak nih yang di-maintain. Lebih baik satu toko, banyak produk. Gitu. Jadi nanti di sini bisa langsung di-review. Nih, di klasifikasi produk. Coba di-scroll ke bawah, Rit. Nah, di klasifikasi produk ini kan ada kategori gaya hidup, aksesoris, kuliner, kerajinan, pertanian, dan lain-lain lah sebagainya. Nah, di sini bisa menjadi list penjualan teman-teman produk yang akan dijualkan. Nah, jadi di sebelahnya persentase produk penjual ini adalah persentase produk mana yang lebih banyak dibeli oleh orang gitu. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2, kalau ditanya kita mainnya di skala mana, kita di nasional, karena produk yang sebelumnya yang sudah ada yang dari Medan, ada yang dari NTB, dari NTT, Kalimantan juga ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak membatasi diri, seluruh Indonesia bisa mendaftar dan bertransaksi di sini. Kita pengennya begitu. Nah, tapi untuk ditanya adakah hari khusus, untuk saat ini sih kita belum, karena masih ada keterbatasan di kami yang masih kami coba kembangkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Untuk pangsa pasarnya nasional, dan untuk model promosi produk prioritas atau iklan di hari tertentu belum ada ya Pak ya?
Ya, jadi kita masih flat untuk semua, kita mempromosikannya semua. Kita juga di untuk promosi kan kita masih main di apa sih namanya, di Google Ads, kita main di Facebook Ads, kita main di Instagram Ads. Kurang lebih sih seperti itu untuk sejauh ini. Tapi karena masih ada keterbatasan di kami mencoba untuk terus mengembangkan dari sisi teknikal ataupun marketingnya juga. Baik, terima kasih. Begitu. Terus nambah lagi dari HR Surabaya nih, tadi ada 3 pertanyaan juga. 1, kontribusi lokal punya sampai seberapa jauh dalam mempromosikan link akun jualan teman-teman yang sudah mendaftar dan memajang etalasenya. Yang kedua, payment gateway dari lokal punya apa sudah terdaftar di OJK. Yang ketiga, berapa persen UMKM dipotong saat terjadi transaksi? Boleh penjelasannya Pak Farid atau Pak Ivan? Untuk yang pertama, cara kami adalah kami terus apa sih namanya, pengembangan kami masih dari mengumpulkan teman-teman mitra ini untuk mempercayakan produk mereka di lokal punya kami. Kami sudah mencoba untuk apa sih namanya, kayak ngobrol dengan beberapa pihak instansi yang bisa membantu lokal punya untuk terus berkembang lebih maju lagi. Seperti kemarin kita baru ngobrol dengan pihak Kementerian Perindustrian untuk gimana mempercayakan lokal punya biar bisa mengembangkan produk-produk UMKM ini skala nasional dan bisa dipromosikan benar-benar gencar-gencaran. Terus kita juga sudah pernah ngobrol dengan pihak Kementerian Kemenkraf. Terus apa sih namanya, bentuk promonya juga kita masih mencoba yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi di beberapa kayak Google Ads, Facebook dan apa sih namanya tadi, dan Instagram gitu. Terus yang kedua tadi apa Mbak Hona? Yang kedua itu payment gateway dari lokal punya apa sudah terdaftar di OJK, seperti itu. Untuk payment gateway kita masih belum, makanya tadi di penjelasan sebelumnya kami masih memanfaatkan apa sih nomor rekening, beberapa nomor rekening yang ada di perusahaan agar bisa langsung mentransferkan setiap transaksi yang ada. Jadi kalau untuk payment gateway kita masih mencoba mengembangkan, ya semoga di akhir bulan atau enggak di bulan depan sudah ready. Jadi tidak ada batasan untuk pembayaran. Setiap kalau ada payment gateway berarti kan setiap transaksi akan bisa langsung ditransferkan ke teman-teman mitra, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, nah selanjutnya nih berapa persen UMKM dipotong saat terjadi transaksi, Pak? Untuk persentase sebenarnya ada di PKS, tapi saya sampaikan aja di sini. Kurang lebih kita tidak memotong. Jadi harga dari teman-teman mitra yang daftar misalkan 10.000, berarti kami menaikkan 10% seperti itu. Jadi harganya bisa 11.000 gitu. Dan itu masih flat. Untuk semua kategori semua kita ini 10%, kurang lebih seperti itu. Berarti bukan pemotongan tapi harganya dinaikkan 10%. 10%. Gitu ya? Oh ya, oke, ya. Siap. Nah, terus ada yang minta tolong di-share nih dari chat, katanya link dari lokalpunya.com/tim dan juga lokalpunya.com/tentang kami. Tolong di-share screen karena tidak bisa diakses. Coba Pak Farid boleh ditolong share screen. Ya, ini bisa coba ini. Oh ini kemungkinan masih ada kendala teknis sih di belakang kami. Yang nanti ini juga kami catat sih apa aja yang masih kurang-kurang yang ada di aplikasi kita ini. Itu sih. Nanti kita list juga yang mana yang kurang-kurang. Intinya ini emang masih tidak bisa dibuka, masih kendala.
Oke, berarti terima kasih atas koreksinya dari teman-teman untuk jadi masukan ya pada tim lokal punya. Nah, untuk raise hand ada yang masih raise hand nih pada Pak Marwan, ada yang ingin ditambahkan lagi? Atau dari Bapak Hairudin Tobigo, dipersilakan. Pak Hairudin lagi raise hand. Apa ada Ya, yang ingin? baik. Oke, siap. Ini ya, jelas suara saya, Mbak? Sudah masuk. Suara jelas, Mbak? Jelas. Oh ya, baik. Ini ada dua yang saya mau tanyakan ke lokal punya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, langsung aja pertanyaan ini. Yang pertama, apakah produk-produk yang kita kerjasamakan dengan pihak lokal punya ini, misalnya kayak produk makanan harus punya persyaratan khusus, misalnya harus tersertifikasi halal, atau mungkin punya PRT atau pakai izin edar atau gimana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kebetulan mendampingi BUMDes yang ada di Kabupaten Morowali, itu kurang lebih 127 BUMDes, dan mereka ini punya produk yang beraneka ragam. Nah, dengan adanya produk beraneka ragam ini kan tadi seperti disampaikan bahwa cukup satu toko aja, dan toko itu terdapat berbagai macam produk. Nah, sekarang untuk perjanjian kerjasamanya itu, apakah nanti satu orang saja yang bertanda-tangan, atau mewakili satu komunitas tertentu, atau dari Pemda, atau dari mana? Mungkin itu pertanyaan saya, dua itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Untuk yang pertama nih, saya langsung jawab ya, izin ya. Untuk yang pertama, apa sih namanya, kita sebenarnya nggak ada persyaratan khusus kalau untuk makanan. Yang penting ketika pengirimannya bisa dijamin makanan ini bisa dikirim jarak jauh, misalnya begitu. Karena kan kalau misalkan ada yang minta ngirim ke dari Jawa nih ke Lombok, itu kan memakan waktu sekitar 4 hari atau 5 hari. Nah, dalam proses pengiriman ini diyakin agar makanan ini awet, gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk halal, kami sih apa sih namanya, ya ini rekomendasinya harus halal atau enggak layak untuk sesuai dengan ini. Nanti kan akan ada chat di situ, komunikasi. Kayak kurang lebih seperti itu sih. Jadi untuk syarat khusus untuk makanan kita tidak ada. Yang penting makanan ini yakin ketika proses pengiriman jarak jauh ini aman, gitu aja kurang lebih Pak. Untuk yang kedua, sebenarnya di PKS yang ketika pendaftaran ini ada dua jenis, yaitu yang pertama PKS untuk perorangan, yang kedua adalah untuk koperasi. Nah, misalkan di lokasi Bapak atau Ibu ingin ada beberapa produk UMKM yang ingin dijual, tapi lebih baik satu toko aja gitu. Berarti kan ini mewakili koperasi. Jadi yang tanda tangan atau yang apa sih namanya, yang melakukan pendaftaran cukup satu orang aja yang bertanggung jawab di proses itu gitu. Jadi nggak perlu semuanya melakukan tanda tangan, nggak usah. Jadi satu koperasi atau satu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola produknya, cukup satu orang aja yang melakukan tanda tangan atau yang melakukan validasi. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Gini Pak, misalnya nanti terjadi transaksi, sementara ini kan setiap satu produk itu satu orang Pak. Nah, terus nanti berarti transaksinya lewat koperasi itu atau komunitas itu, atau langsung ke yang punya produk, atau gimana Pak? Berarti kan satu orang ini kan yang bertanggung jawab untuk mengelola itu produk. Berarti setiap transaksi akan ditransferkan oleh satu orang tersebut yang mewakili produk itu. Nah, kecuali masing-masing orang yang dibina mendaftarkan sendiri, otomatis kan transaksi akan ada di situ, di proses itu. Oh ya, baik. Makasih Pak. Kalau misalkan di bawah binaan suatu koperasi atau seperti HR Academy,
Berarti kan ini akan melakukan proses di situ dulu, ada proses di koperasi ini dulu, baru dari koperasi ke binaan. Kurang lebih seperti itu. Karena kan yang bertanggung jawab atas nama satu orang. Iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Tapi boleh saran nggak, Pak Hairudin? Pak Hairudin maupun Iya, siap. Pak Ivan. Kan tadi Pak Hairudin bilang banyak binaannya ya di Morowali. Ya. Kalau memang mau dikelola oleh satu orang, misalnya Pak Hairudin misalnya ya, sebagai penanggung jawab, itu benar-benar Pak Hairudin memang harus bertanggung jawab tuh Pak. Tadi kan produknya ratusan ya. Karena setiap nanti yang ada transaksi itu pasti masuknya ke rekening Pak Hairudin. Begitu ya Pak Ivan ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tuh sangat sangat riskan ya. Jadi kalau jadi kalau ya dari sisi prosesnya juga dari sisi manajemennya Pak. Kalau saya melihat ada risiko di situ. Nah, betul. Kalau mau lebih mudahnya, sebaiknya anggota binaan Bapak ini punya nah semua. Jadi kalau udah punya ya kan, mereka bisa mengelola sendiri tokonya gitu. Karena mereka kan nanti kalau ada komplain langsung dari customer, bukan Bapak yang dikomplain, Bapak bingung juga kan pastinya kalau Bapak yang dikomplain kan nggak ngerti. Jadi harusnya dia komplain kepada si toko gitu. Itu sih maksud saya. Bertanggung jawab terhadap. Sebaiknya kalau saya lihat ini lebih bagus HRA ini punya koperasi lagi barangkali Bu. Kebetulan. Step by step Pak. Ya. Daerah setiap titik ada HR Academy yang mengelola masing-masing produk. Koperasi ya. Support konsulan. Wah. Siapa nih? Oke, siap. Koperasi HRA. Ayo kita bikin koperasi ya. Nanti kita bicarakan di next. Abis mentor kita bikin koperasi. Siap. Insya Allah. Siap. Konsulan ada pengalaman sedikit nanti bisa share. Oh, mantap. Ya boleh. Siap. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ada lagi yang masih nanya di chat. Ada yang nanya, saat kita upload foto produk, apa ada pilihan kategorinya? Itu tadi dijelasin sih ada ya, ada berbagai macam pilihan-pilihan kategori produk ya. Ya, udah kami jelaskan tadi. Nanti ada ketika mengupload, kan ketika sudah mendaftar, sudah masuk, ketika mengupload ada kategori yang dipilih, apakah kategori yang dijualkan ini kategori jenis apa, kuliner kah, kerajinan kah, atau yang lainnya gitu. Siap. Ini mungkin bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke saran ya, dari HRA Surabaya. Saran diperbaiki dulu untuk websitenya, baru nanti berpartnerkan dengan UMKM, karena UMKM tidak bisa jadi percobaan, data-datanya diminta lalu diajak PKS. Lalu supaya PKS-nya dengan tim HRA lancar, dibaikin dulu website dan fitur-fitur serta kelengkapan supporting untuk promosi supaya tidak setengah-setengah. Jika sudah fix bisa dipromosikan lagi ke UMKM. Itu jadi untuk pengembangan kedepannya ya Pak ya. Ya, siap. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada yang masih ingin bertanya? Pak Marwan raise hand lagi nih. Pak Marwan masih ada yang ingin ditanyakan, Pak? Halo, Pak Marwan. Kalau tidak, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi, silakan raise hand atau dituliskan di chat, nanti akan saya bacakan. Apa sudah ya?
Kalau tidak ada Sudah. pertanyaan, oke, sepertinya sudah cukup jelas ya dari Pak Ivan atau dari Pak Farid. Ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin untuk terakhir? Kalau dari saya sudah cukup. Mbak, saya ada tanya boleh? Oh ya boleh Bu, silakan. Ya, kalau bisa minta tolong diulang, tapi saya agak nggak paham cara pendaftaran awal masuk ke apa ini platform lokal punya. Terus yang kedua, ukuran fotonya itu berapa kali berapa yang dimasukkan ke platform ini, gitu. Makasih. Oh ya, terima kasih Bu. Mungkin Pak Farid bisa dijelaskan ulang mengenai pendaftarannya dan juga penjelasan foto ya. Iya, berapa kali berapa yang bisa diupload. Oke, siap. Ini saya coba buka lagi. Saya lewat dulu. Ya, maaf tadi kurang mudeng soalnya. Oke, siap. Ini saya coba untuk akses ke form pendaftaran mitranya. Ini tadi fotonya foto produk maksudnya Bu ya? Mulai masuk awal kali. Oh, dari pendaftaran ya? Pertama, ya itu aja. Oke. Kalau foto ukurannya berapa kali berapa gitu aja. Oke. Ini pendaftaran nanti formnya biasa sih, ini email, alamat email yang nantinya mulai digunakan. Awal buka Pak. Oh, dipraktekkan ya, maksudnya. Iya, ini mak Pak. Oh iya, siap. Makasih. Nanti Ibu bisa buka ke Google dulu pertama, itu akses. Share screen aja dulu Pak, udah. Ini ya, nampil ya? Ya. Nah ini nanti Ibu buka akses di google.com gitu. Ya. Nah kemudian nanti tinggal dicari saja mitra lokal punya. Seperti itu. Atau lokal punya saja untuk yang akses untuk user biasanya, untuk pembeli maksudnya. Ini misalnya kita mau ke yang mitra lokal punya, nanti diklik aja ada di atas. Nah, nanti tampil seperti ini halamannya. Nanti di bagian sebelah sini itu ada daftar sebagai mitra. Ini nanti diklik saja. Itu nanti form-form ini bisa diisi sesuai dengan yang ada di sini, misal email, password. Ini emailnya nanti yang digunakan untuk validasi aplikasi kita. Oke, paham Pak sampai sini. Ya. Terus foto yang dimasukkan untuk produk itu ukuran berapa kali berapa ya Pak? Oh ya, sebentar, saya buka dulu. Ini nanti foto produknya bisa di-upload dengan ukuran sebenarnya persegi sih, antara 500 atau 700 gitu sih. Yang penting persegi karena nanti mempengaruhi tampilan ibaratnya biar tampilan lebih bagus gitu. Oh, yang penting sama persegi. Iya, ukurannya sama. Sisi kanan kirinya. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Untuk file ukuran maksimalnya kali mungkin Pak, karena biasanya kan ada maksimal 2 mega atau maksimal 5 mega seperti itu mungkin. Ya kalau bisa seminim mungkin sih di bawah 1 MB karena di sistem kami juga nanti akan terkompres otomatis sih gitu. Walah, seperti sejauh ini seperti itu. Iya. Yang penting ukuran aja persegi. Siap, seperti itu. Iya. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, Pak Marwan ini punya saran ternyata, cuman sepertinya jaringannya mungkin tidak stabil ya, jadi suaranya tadi nggak masuk. Saya bacakan aja karena sudah dituliskan di chat. Kalau bisa lokal punya bisa kerjasama dengan ekspedisi yang ada
agar penjual tidak lagi membayar biaya pengiriman barangnya. Kemudian untuk pembayaran ke penjual sebaiknya di akhir setelah barang sampai. Pertanyaan untuk resiko return barang, kira-kira seperti apa komitmennya dari pihak lokal punya? Boleh silakan dibantu jawab Pak Farid atau Pak Iwan. Ya tadi terkait yang kerjasama dengan ekspedisi, itu nanti kita usahakan juga untuk memperluas ekspedisi kita juga supaya memudahkan proses pengiriman barang. Terus sama tadi itu yang apa tadi Mbak, yang return barang ya? Iya, untuk tadi kan ekspedisi, lalu untuk pembayaran ke penjual baiknya di akhir setelah barang sampai, saran. Dan pertanyaan untuk resiko dari return barang. Return barang kira-kira seperti apa komitmennya dari pihak lokal punya? Ya. Nanti terkait return barang itu kan karena dilakukan secara manual, nanti bisa dihubungkan langsung ke adminnya. Terkait misalnya ada produk yang bermasalah, itu lebih memudahkan untuk terkait return barangnya, proses pengembalian uang juga gitu, seperti itu sih, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Apa sudah jelas kepada Pak Marwan? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Atau dari yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Dari chat ada lagi yang bertanya, kami koperasi UMKM dan banyak produk di dalamnya. Apakah semua produk kami bisa dimasukkan semuanya? Terima kasih. Kalau tadi dijelaskan itu karena satu toko bisa banyak produk ya, jadi bisa ya Pak ya? Iya betul Mbak, bisa banyak produk. Untuk satu toko sendiri apa ada batasan dari banyaknya produk atau banyaknya kategori produk Pak mungkin? Sejauh ini tidak ada batasan sih Mbak, bisa sebanyak mungkin produk yang bisa dimasukkan. Berarti tidak ada batasannya ya? Iya. Oke, kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya juga sudah dijawab. Apa ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi atau memberikan saran? Kalau tidak ada, bisa langsung kita tutup saja. Tadi dari Pak Ivan sudah cukup ya katanya. Untuk dari Pak Farid mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya paling itu terima kasih atas saran dan masukannya supaya kami bisa perbaikin yang kurang-kurangnya. Kurang lebih seperti itu. Siap, terima kasih. Dari saya, iya. Kalau dari Coach Ulan mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, kalau dari saya segera aja dan nanti dari pihak lokal punya untuk bisa memperbaiki atau mengimprove ya. Itu yang pertama, improve website-nya maksudnya. Terus yang kedua, teknis mekanisme nanti pendaftaran dari anggota HR UMKM itu seperti apa. Itu aja sih, biar cepat segera dilakukan. Baik, terima kasih Coach Ulan. Untuk Pak Farid jika sudah boleh di closingkan dulu. Share screen di close dulu ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak dari Pak Farid dan juga Pak Ivan telah hadir juga untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Kepada Pak Farid kami terima kasih atas pemaparannya dan penjelasannya. Coach Ulan juga telah menambahkan 1-2 hal terkait dengan kerjasama dari HR Akademi sendiri untuk lokal punya. Untuk kedepannya insya Allah akan kami diskusikan lagi ya untuk kerjasamanya dan membantu para teman-teman yang ada di sini yang ingin mendaftarkan produknya ke dalam lokal punya. Nanti akan kita berikan lagi secepatnya untuk informasi-informasi terkait. Nah, alhamdulillah di hari ini
sudah kita dengarkan penjelasannya dan juga tanya jawabnya juga sudah. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup setelah ini. Absensi jangan lupa daftar hadir untuk diisi, dan juga materi seperti biasa akan dibagikan di YouTube ya, karena ini bentuknya share screen aja. Pak Farid tidak memberikan materi, jadi nanti tayangan ulang akan di-upload ya di YouTube. Nanti linknya akan segera dibagikan setelah sudah dinaikkan. Seperti biasa, sebelum diakhiri ya, kita akan foto bersama dulu. Jadi untuk teman-teman boleh dibuka, silakan untuk kameranya. Kita akan berfoto bersama sebelum ditutup. Yuk, buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian boleh dibuka. Kita akan foto dulu. Oke. Ada 4 halaman ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Siap. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Halaman terakhir 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah telah selesai untuk Geber UMKM, susulan dari Mentor UMKM program series ke-1 part kedua. Pada hari ini yang memberikan materi tentang platform dari lokal punya, insya Allah akan dikembangkan selanjutnya dan akan kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu, teman-teman pengusaha dan juga calon mentor UMKM yang ada di sini melalui grup seperti biasa ya. Untuk hari ini tadi sudah dihadiri juga oleh Bapak Indra Uno. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kepada Coach Chulan selalu kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada Bapak Farid dan juga Pak Ivan tentunya kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk itu hari ini di Geber UMKM Mentor UMKM program susulan dari series ke-1 part 2 kita cukupkan sampai di sini. Saya Hauna Nuha selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai bertemu di series kedua part pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita tahu kondisi saat ini di Indonesia ini, kalau bicara ekonomi, maka kita punya sebuah kondisi yang kita bilang sebetulnya adalah resesi. Garda ini nanti ada yang menjadi di barisan terdepan sebagai perintis, seperti yang benar kata Pak Nur yang tadi sampaikan, tanpa usaha kita bertransformasi dari informal ke formal, itu kita akan sia-sia dalam rangka mendampinginya. Saya juga ingin memberi pengantar aja nih pada materi saat ini. Untuk selanjutnya kita akan lebih detail lagi. Saya sih berharap ada banyak yang tertarik untuk bisa belajar tentang branding. Jadi usaha yang bisa bertahan di tengah situasi sekarang ini adalah usaha yang bisa mengikuti perubahan. Nah, untuk simbolis resminya nih Pak Edi, silakan dipencet tombol yang ada di sini nih. Gitu. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke, ya. Alhamdulillah sudah diresmikan dengan ini UMKM naik kelas. Untuk kedepannya insya Allah dengan ucapan bismillah seperti yang tadi sudah dibilang oleh Pak Edi, semoga dapat mencapai semua harapan-harapan ya, dan bisa memajukan UMKM di Indonesia ke depannya.